Akhirnya, wanita-wanita itu memotong jari tangan sendiri, namun mereka tidak merasa kesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Zulaiha? Maulana Abdullah Yusuf Ali di dalam terjemahan Al-Quran memetik tulisan karya sastra Zulaiha dan Yusuf oleh Jami RH 817 Hijriah sampai 898 Hijriah. Zulaiha adalah seorang putri raja sebuah kerajaan di barat atau Maghrib negeri Mesir. Beliau seorang putri yang cantik menarik. Beliau bermimpi bertemu seorang pemuda yang menarik rupa parasnya dengan pribadi yang amanah dan mulia. Zulaiha pun jatuh hati padanya. Kemudian beliau bermimpi lagi bertemu dengannya tetapi tidak tahu namanya. Kali berikutnya beliau bermimpi lagi, lelaki tersebut memperkenalkannya sebagai wazir kerajaan Mesir. Kecintaan dan kasih sayang Zulaiha kepada pemuda tersebut terus berbutik menjadi rindu dan rawan sehingga beliau menolak semua pinangan putra raja yang lain. Setelah bapaknya mengetahui isi hati putrinya, bapaknya pun mengatur risikan ke negeri Mesir sehingga menghasilkan majelis pernikahan dengan wazir negeri Mesir. Memandang wazir tersebut atau Al-Aziz bagi kali pertama, hancur luluh dan kecewa hati Zulaiha. Hatinya hampa dan amat terkejut. Bukan wajah tersebut yang beliau temui di dalam mimpi dahulu. Bagaimanapun ada suara gaib berbisik padanya, "Benar, ini bukan pujaan hati kamu, tetapi hasrat kamu kepada kekasih kamu yang sebenarnya akan tercapai melaluinya. Janganlah kamu takut kepadanya. Mutiara kehormatan engkau sebagai perawan selamat bersama-sama dengannya." Perlu diingat, sejarah Mesir menyebut wazir di Raja Mesir tersebut adalah seorang kasih yang dikehendaki berkhidmat sepenuh masa kepada baginda raja. Oleh yang demikian, Zulaikha terus bertekad untuk terus taat kepada suaminya karena ia percaya ia selamat bersamanya. Demikian masa berlalu sehingga suatu hari Al-Aziz membawa pulang Yusuf alaihissalam yang dibelinya di pasar. Sekali lagi Zulaiha terkejut besar. Itulah Yusuf alaihissalam yang dikenalinya di dalam mimpinya. Tampan, segak, menarik dan menawan. Betullah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Hamad dari Sabit bin Anas bahwa Rasulullah bersabda, Yusuf dan ibunya telah diberi oleh Allah separuh kecantikan dunia. Jarah menceritakan kisah cinta Zulaiha terhadap Nabi Yusuf sewaktu Zulaiha dibelenggu oleh cinta nafsu yang berkobar pada Nabi Yusuf. Bila Nabi Yusuf menolak keinginannya, ditariknya baju Nabi Yusuf hingga terkoyak. Akibat dari peristiwa itu, Nabi Yusuf dipenjara. Tinggallah Zulaiha memandang rindu cintanya kepada Yusuf. Namun, kejadian itu tidak berakhir begitu saja. Apa yang jelas, cerita itu akhirnya tersebar. Kemudian wanita-wanita yang tinggal di istana itu mula menjadikannya sebagai bahan cerita. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya atau kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Surat Yusuf ayat 30. Wanita-wanita itu mencerca Zulaiha sebagai sesat, sedangkan mereka tidak pernah melihat bagaimana tampaknya wajah Yusuf alaihissalam. Mereka tidak mengetahui kehebatan daya tariknya. Zulaiha merancang untuk mengenakan orang-orang yang mencercanya. Dia mengatur jamuan besar di istana dan mengundang wanita-wanita untuk hadir ke majelis itu. Mereka datang beramai-ramai dan jamuan itu berlangsung dengan cukup meriah. Zulaiha memanfaatkan majelis itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan seorang pemuda yang paling tampan dan mengagumkan. Maka tatkala wanita itu, Zulaiha mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebilah pisau untuk memotong buah. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Wanita itu berkata, "Itulah dia, orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia termasuk golongan orang-orang yang hina." Yusuf pun berkata, "Wahai Tuanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku."
dan jika tidak engkau hindarkan daripada tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Yusuf ayat 31-34. Para tetamu wanita itu tercengang ketika menyaksikan wajah bercahaya yang menampakkan ketampanan luar biasa. Wanita-wanita itu pun terpaku dan mereka terus memotong buah yang ada di tangan mereka dengan pisau. Semua pandangan tertuju hanya kepada Yusuf alaihissalam dan tidak melihat buah yang ada di tangan. Akhirnya wanita-wanita itu memotong jari tangan sendiri, namun mereka tidak merasa kesakitan. Sungguh kehadiran Yusuf di tempat itu sangat mengagumkan sehingga tidak merasa sakit meskipun keluar darah dari luka jejari tangan mereka. Kisah Zulaiha dan Yusuf dirakamkan di dalam Al-Quran bermula surat Yusuf ayat 21 sampai Yusuf alaihissalam dipenjarakan pada ayat 36 surat yang sama karena fitnah kononnya Yusuf alaihissalam menggoda Zulaiha istri Al-Aziz. Bagaimanapun pada ayat 51 surat yang sama Allah berfirman, istri Al-Aziz pun berkata, sekarang ternyatalah kebenaran, akulah yang membujuk Yusuf berkehendak dirinya dan sesungguhnya adalah ia dari orang yang benar. Surat Yusuf ayat 51. Selepas ayat tersebut, Al-Quran tidak menceritakan kesudahan hubungan Zulaiha dengan Yusuf alaihissalam. Penderitaan cinta yang ditanggung oleh Zulaiha menyebabkan dia bertukar dari seorang perempuan cantik menjadi perempuan tua, matanya buta karena banyak menangis terkenangkan Yusuf. Hartanya habis dibagi-bagikan karena Yusuf, sehingga datanglah belas kasihan dari Allah terhadapnya. Lalu Allah mewahyukan agar Nabi Yusuf mengkawini Zulaiha setelah Allah kembalikan penglihatan, kemudaan, dan kecantikannya seperti di zaman gadisnya. Peliknya, bila Zulaiha mengenai Allah, datanglah cintanya pada Allah sehingga masanya dihabiskan untuk bermunajat dengan Allah dalam sembahyang dan zikir, wirid, sehingga terlupa dia hendak melayan kemauan suaminya Yusuf yang berhajat kepadanya. Terpaksa Nabi Yusuf menunggu Zulaiha menghabiskan sembayangnya. Ada juga yang menceritakan selepas peristiwa itu Zulaiha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Yusuf diutus menjadi rasul dan menjadi penguasa menggantikan Al-Aziz. Baginda bertemu dengan Zulaiha yang ketika itu sudah tua. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Zulaiha muda remaja dan dikawinkan dengan Nabi Yusuf. Bagaimanapun Ibnu Katsir di dalam tafsir surat Yusuf memetik, Muhammad bin Ishaq berkata bahwa kedudukan yang diberikan kepada Yusuf alaihissalam oleh Raja Mesir adalah kedudukan yang dahulunya dimiliki oleh suami Zulaiha yang telah dipecat. Juga disebut-sebut bahwa Yusuf telah beristrikan Zulaiha sesudah suaminya meninggal dunia, dan diceritakan bahwa pada suatu ketika berkatalah Yusuf kepada Zulaiha setelah ia menjadi istrinya, tidakkah keadaan dan hubungan kita sekarang ini lebih baik dari apa yang pernah engkau inginkan? Zulaiha menjawab, janganlah engkau menyalahkan aku, hai kekasihku. Aku sebagai wanita cantik, muda belia, bersuamikan seorang pemuda yang berketampilan dingin, menemuimu sebagai pemuda yang tampan, gagah perkasa, bertubuh indah. Apakah salah bila aku jatuh cinta kepadamu dan lupa akan kedudukanku sebagai wanita yang bersuami? Dikisahkan bahwa Yusuf waktu kawin dengan Zulaiha, ia menemuinya masih gadis perawan, dan dari perkawinan itu memperoleh 2 orang putra, yaitu Ifraisim bin Yusuf dan Misya bin Yusuf. Begitulah betapa cinta yang dulunya datang dari nafsu dapat dipadamkan bila dia kenal dan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Allah ialah taraf cinta yang tinggi. Puncak cinta ini ialah pertemuan yang indah dan penuh rindu di surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Rujukan tafsir Ibnu Katsir surat Yusuf. Cerita Nabi Yusuf ini masih melanjutkan cerita Nabi Yusuf sebelum yang mengulas tentang Nabi Yusuf dengan Zulaiha yang mencintai Nabi Yusuf. Dengan adanya berita tentang Nabi Yusuf yang terus menjadi perbincangan di negeri Mesir, pemerintah merasa kewibawaannya dipertaruhkan. Lalu penguasa dari pemerintah menangkap Nabi Yusuf alaihissalam. Ia dimasukkan ke dalam penjara untuk membungkam berita-berita tentang Nabi Yusuf. Terus menjadi pembicaraan, seperti yang telah diceritakan pada kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha sebelumnya, bahwa Nabi Yusuf lebih memilih masuk penjara daripada memenuhi ajakan para wanita untuk memenuhi nafsunya dan berbuat dosa. Nabi Yusuf pun masuk penjara dengan tuduhan telah memotong tangan para wanita, padahal para wanita itu yang memotong tangan mereka sendiri.
karena melihat ketampanan Yusuf alaihissalam. Pemerintah telah menetapkan keputusan untuk memasukkan Nabi Yusuf ke penjara sampai waktu yang tidak ditetapkan, meskipun sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Seiring berjalannya waktu, pembicaraan mengenai Nabi Yusuf pun menjadi redup ketika para menteri dan penguasa tidak mampu menahan kendali wanita-wanita mereka. Namun, mereka dengan mudahnya memenjarakan seorang yang tidak bersalah. Dalam kisah Nabi Yusuf, meskipun beliau merupakan nabi utusan Allah, beliau tetap ditahan dan dimasukkan penjara tanpa melalui penyelidikan dan juga tanpa melalui pengadilan. Saat itu, ia dihadapkan pada masyarakat yang menyembah berbagai macam tuhan dan juga dikuasai dan dipimpin oleh yang memiliki banyak tuhan. Sehingga dengan mudahnya bagi mereka untuk memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak terbukti bersalah atau tidak berdosa ke dalam penjara, karena agama mereka tidak mengatur itu. Ketika Nabi Yusuf di penjara, ia tidak putus asa atau meratapi nasibnya yang seolah-olah mengalami ketidakadilan. Namun, ia memanfaatkan waktunya yang di penjara itu untuk berdakwah di jalan Allah. Ketika di dalam penjara, ia berjumpa dengan orang yang tidak berdosa yang dimasukkan ke dalam penjara tanpa alasan logis. Ketika manusia mendapatkan perlakuan tidak adil dari orang lain, maka hati mereka akan lebih mudah untuk mendengarkan nasihat dan menerima hidayah. Memang, ketika hati orang-orang yang menderita dan teraniaya akan lebih mudah terbuka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada mereka tentang rahmat Sang Pencipta, kebesaran-kebesarannya, dan kasih sayangnya pada para makhluk ciptaannya. Yusuf bertanya kepada mereka, mana yang lebih baik? Apakah akal harus dikalahkan dan manusia menyembah Tuhan yang bermacam-macam, atau akal yang dimenangkan dan manusia menyembah Tuhan penguasa alam semesta ini? Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan pendapat-pendapatnya yang kuat melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dengan penuh tenang dan kedamaian. Beliau berdialog dengan mereka secara sehat dan dengan pikiran yang jernih, serta dengan niat yang tulus. Beberapa waktu kemudian, ada dua orang yang masuk penjara. Satu orang sebagai pembuat roti di tempat raja, dan satu lagi seorang yang tugasnya memberikan khamar atau minuman keras kepada raja. Suatu hari, tukang roti bermimpi. Ia berdiri di suatu tempat dengan roti di atas kepalanya. Kemudian, roti itu dimakan oleh burung yang terbang. Sedangkan si tukang pemberi minum raja bermimpi memberikan minuman khamar kepada raja. Kemudian kedua orang itu mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu, mereka bercerita atas mimpi yang mereka alami. Mereka meminta kepada Yusuf untuk mentafsirkan mimpi mereka. Kemudian Nabi Yusuf mencoba untuk melakukan apa yang mereka minta. Lalu ia berdoa kepada Allah yang Maha Mengetahui untuk memberi petunjuknya. Kemudian Nabi Yusuf memberitahu kepada si tukang roti bahwa ia akan disalib dan akan meninggal dunia. Sementara itu, si tukang pemberi khamar akan bebas dari penjara dan kembali bekerja di tempat asalnya. Yusuf pun berkata kepada tukang pemberi minum, "Jika engkau pergi ke raja, maka jangan lupa menceritakan keadaanku padanya. Katakan padanya bahwa di sana terdapat seorang yang ditahan dalam keadaan teraniaya yang bernama Yusuf." Beberapa waktu kemudian, ternyata apa yang diceritakan oleh Yusuf benar-benar terjadi. Si tukang roti mati terbunuh, sementara tukang pemberi khamar raja kembali dimaafkan dan kembali bekerja di istana. Namun ketika kembali ke istana, si tukang pemberi minum itu lupa menceritakan tentang pesan dari Nabi Yusuf kepada raja. Ia telah dilalaikan oleh setan, sehingga Nabi Yusuf pun tinggal di penjara selama beberapa tahun. Mukjizat Nabi Yusuf mentafsir mimpi. Suatu hari, raja dalam tidurnya bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tepi sungai Nil. Air sungai Nil turun di depan matanya. Air sungai Nil tenggelam dan habis sehingga sungai itu menjadi tumpukan tanah yang kosong dari air. Kemudian ikan-ikan melompat-lompat sehingga tersembunyi dalam tanah sungai. Lalu keluarlah dari sungai itu 7 sapi yang gemuk dan keluar juga 7 sapi yang kurus. Sapi-sapi yang kurus itu malah menyerang sapi-sapi yang gemuk. Sapi-sapi yang kurus itu berubah menjadi binatang-binatang buas yang melahap sapi-sapi yang gemuk. Dalam mimpinya itu, raja berdiri dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan dan menakutkan itu. Ia menyaksikan teriakan-teriakan sapi-sapi yang gemuk itu saat dimakan oleh para sapi-sapi kurus. Kemudian di atas tepi sungai Nil itu muncul 7 tangkai hijau, dan 7 tangkai hijau itu tenggelam dalam tanah. Dan muncullah di tanahnya yang sama itu 7 tangkai yang kecil.
Setelah melihat mimpi itu, tiba-tiba raja bangun dari tidurnya dengan diselimuti rasa takut. Setelah itu, raja menceritakan mimpinya kepada para peramal, para dukun, dan juga para menterinya. Ia meminta kepada mereka untuk mengartikan mimpinya. Seorang peramal mengatakan bahwa mimpinya cukup aneh. Bagaimana tidak, sapi-sapi kurus dapat memakan sapi-sapi yang gemuk. Peramal itu mengira bahwa mimpinya hanya kembang mimpi bias yang tidak ada artinya. Ahli mimpi dan orang-orang di sekitar raja juga berpendapat sama bahwa tidak ada arti khusus dari mimpi-mimpi sang raja. Kabar mengenai mimpi raja itu akhirnya sampai ke telinga petugas pemberi minum raja yang dulu sempat dipenjara. Pikirannya bergejolak ketika mendengar mimpi raja itu. Ia kemudian mengingat-ingat mimpi yang dilihatnya di penjara. Kemudian ia mengingat bahwa ada seorang yang bernama Yusuf yang mentafsirkan mimpinya. Ia pun segera bergegas ke tempat sang raja dan menceritakan apa yang dialaminya bersama Yusuf. Kemudian tukang pemberi minum itu berkata kepada raja, "Sesungguhnya hanya Yusuf satu-satunya yang mampu mentafsirkan mimpimu. Sebenarnya ia telah berpesan kepadaku agar aku menyebut keadaannya di depanmu, tetapi terus terang aku lupa menyampaikan pesannya." Kemudian raja mengutus orang itu ke penjara untuk menemui Yusuf dan bertanya kepadanya perihal mimpinya. Kemudian Nabi Yusuf pun mampu mentafsirkan mimpi sang raja. Ia menjelaskan kepada utusan itu bahwa negeri Mesir akan mengalami masa-masa yang subur selama 7 tahun, di mana masa itu tanaman-tanaman akan tumbuh segar, dan hendaklah orang-orang Mesir tidak melampaui batas dalam memanfaatkan musim subur ini karena akan disusul dengan 7 tahun paceklik. Pada masa itu, apa saja yang disimpan oleh penduduk Mesir akan habis. Oleh karena itu, cara yang terbaik untuk menyimpan hasil tanaman mereka adalah dengan membiarkan atau merawat tangkai-tangkainya tidak rusak atau terkena hama, atau merawat sebaik-baiknya karena bisa berubah karena cuaca. Setelah menjelaskan tentang mimpi sang raja, Nabi Yusuf alaihissalam melanjutkan dengan pembicaraan tentang keadaan suatu tahun yang belum pernah dimimpikan oleh raja, yaitu tahun yang penuh kebahagiaan, tahun di mana masa mendapatkan karunia dan banyak tanaman-tanaman yang tumbuh, dan juga tumbuhnya anggur-anggur yang mereka tanam sehingga mereka bisa memeraihnya sebagai minuman khamr, juga pohon zaitun yang mereka tanam sehingga bisa menjadikan minyak zaitun. Tahun ini tidak ada dalam mimpi sang raja. Ini adalah ilmu khusus yang didapatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf menyampaikan kepada pemberi minum raja itu dan memesan kepadanya agar bagian ini pun juga dikemukakan kepada raja dan masyarakat. Setelah mendengarkan penjelasan dari Nabi Yusuf alaihissalam, utusan raja yang juga pemberi minum itu menyampaikan kepada raja. Mendengar semua penjelasan dari Yusuf, raja menjadi heran. Kemudian ia berkata, "Siapa gerangan orang yang dipenjara ini? Sungguh luar biasa. Ia menceritakan hal-hal yang akan terjadi. Bahkan lebih dari itu, dia memberikan cara-cara mengatasi persoalan yang akan terjadi tanpa meminta upah atau balasan atau agar ia dibebaskan dari penjara." Kemudian raja mengeluarkan perintah agar Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara dan dihadirkan kepadanya. Lalu utusan raja pergi ke penjara. Utusan itu bukan utusan pertama yang merupakan pemberi minum, namun ia adalah seorang yang menyandang jabatan penting yang meminta kepada Yusuf agar keluar dari penjara dan menemui raja. Namun ternyata Nabi Yusuf menolak keluar dari penjara kecuali semua tuduhan yang diarahkan kepadanya dicabut. Sebelumnya Nabi Yusuf masuk penjara karena tuduhan telah memotong tangan para wanita. Orang pemerintahan menggunakan berbagai macam kebohongan yang sulit diterima akal. Namun bagi mereka itu adalah sesuatu yang sah, dan Nabi Yusuf tidak akan mau keluar dari penjara jika tuduhannya tidak dicabut. Utusan itu kembali kepada raja. Raja berteriak saat melihat utusan tanpa membawa Yusuf. Kemudian ia berteriak, "Di mana Yusuf?" kata raja. Utusan itu berkata, "Ia masih di penjara." Raja bangkit dari tempat duduk kemudian berkata, "Bukankah aku memerintahkanmu untuk menghadirkannya?" Kemudian utusan itu berkata, "Ia menolak keluar dari penjara kecuali semua tuduhan yang arahkan kepadanya dicabut." Paduka yang mulia bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasusnya bersama wanita-wanita di istana yang telah memotong tangan mereka. Dan raja pun berkata, "Kalau begitu, panggillah semua istri-istri menterimu dan hadirkanlah istri Al-Aziz. Saya minta semua hadir." Raja merasa bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sedang menghadapi masalah di mana ia tidak mengetahui secara pasti titik terangnya. Sepertinya sang raja telah mendengar berbagai macam gosip yang terjadi di kalangan para menteri dan kisah yang melihatkan istri ketua menterinya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun, raja tidak terlalu peduli dengan gosip yang didengarnya, sebab cerita seperti itu
sudah umum terjadi, bahkan sering terjadi di lingkungan istana yang glamor. Selanjutnya, semua yang diperintahkan hadir akhirnya hadir juga. Istri Al-Aziz dan semua wanita yang pernah dijamunya telah hadir di depan raja. Kemudian raja bertanya, bagaimanakah cerita Yusuf yang sebenarnya? Apa yang kalian ketahui tentangnya? Apa benar ia terlibat dalam skandal perselingkuhan? Kemudian ada salah satu perempuan memotong pembicaraan raja kemudian berkata, demi Allah, kami tidak mengetahui bahwa ia melakukan suatu keburukan. Lalu wanita lain berkata, Yusuf adalah seorang yang suci, bagaikan seorang malaikat. Lalu pandangan bertuju pada istri Al-Aziz yang terlihat pucat. Ia menampilkan kerinduan untuk melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Ia mengakui bahwa ia telah berbohong dan Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang benar. Ia benar-benar telah menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, namun Nabi Yusuf menolak. Ia menegaskan bahwa ia benar-benar mengatakan yang benar, bukan karena takut kepada raja dan juga wanita yang lain. Pikirannya masih berputar-putar sekitar Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah mendengar pernyataan dari para wanita, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam pun dibebaskan dari berbagai tuduhan. Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang tepat bagiku. Nabi Yusuf alaihissalam masuk menemui raja. Raja berbicara dengannya dengan bahasanya dan Yusuf bisa menjawabnya. Kemudian raja berbicara dengan bahasa kedua. Yusuf bisa menjawabnya dengan bahasa Arab. Kemudian raja bertanya, bahasa apa ini? Kata raja. Yusuf menjawab, ini bahasa Ismail, paman ayahku. Kemudian raja bertanya dengan bahasa Ibrani. Lalu raja berkata, bahasa apa ini? Nabi Yusuf menjawab, ini adalah bahasa orang tuaku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Setelah mengetahui pengetahuan Nabi Yusuf yang begitu banyak, raja pun menyukai Nabi Yusuf. Selanjutnya, ia pun mempercayai Nabi Yusuf dan mengangkatnya menjadi menteri di Mesir. Sekian kisah kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.